اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك الإيمان والإسلام اللهم اجعل أهلهم مقيم الصلاة اللهم اجعل أهلهم أهل العلم والخير والقرآن اللهم طول أعمارنا آمين وصحي أجسادنا آمين ونور قلوبنا آمين وأحسن أعمالنا آمين ووسع رزقنا آمين وإلى الخير قربنا آمين وعن الشر أبعدنا آمين وقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا إنك جميع الناس ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين اللهم صل على سيدنا محمد عدد الرمل الرقيب صلاة تجعلنا بها من أهل الطاعة والتوفيق وتبلغنا بها الحج للبيت العتيق وترزقنا بها زيارة قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه أبي بكر الصديق وتسهلنا بها حسن طريق وتجعلنا بها خير رفيق وآله وصحبه وسلم اللهم بلغنا زيارة الحرمين حرامك وحرام نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالحج والعمرة مرارا 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 من قبل أن تميتنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اغفر لي ولوالدي آمين يا رب العالمين. Mudah-mudahan hari ini kita membaca kisah Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
besok kita datang ziarah ke Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan itu semua akan dimudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri kulli ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma innaka antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Amanna billah wa bima jaa'a 'anillah ala muradillah wa amanna bi rasulillah wa bima jaa'a 'an rasulillah wa amanna bis syari'ah wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Allahumma waffiqna li ta'atika wa atmim taqsirana wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allahumma ja'al auladana auladan salihin wa banatin salihat. Allahumma ja'al auladana min ahlil ilmi wal khairi wal Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhairi wal isyan. Rabbighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tatma'innu biha qalbi wa tanfa'u biha ulumi wa taqdi biha hawaiji wa tarfa'u biha darajati wa tahdi biha qaumi wa tukhlisu biha qalbi wa tulhimuni biha uluma ladunni wa tukrimuni biha bisa'adati wal karamati ma'a dzurriyyati wa tukthiru biha amwali wa auladi wa ashabi wa talamidi wa talamidati wa asba'i farzuqni. Allahumma tamamu ni'matika wa tamamu rahmatika wa tamamu ridwanika wa salli wa sallim alaihi wa ala alihi adaya muqalaka wa rizqa wa ahsabka ila yawmin tasharu fihi al-khalaiqu ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Jamilu ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram jamilni bil fasahati wal balaghati wal bara'ati wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi rahmatir rahmatir rizqati tsumma talinu qulubuhum wa juluduhum ila dzikrillah tsumma talinu qulubuhum wa juluduhum ila dzikrillah
thumma talinu qulubuhum wa juluduhum ila dzikrillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi fid dharain. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'a yadayhi 'ala al-ardi rafi'a ra'sahu ila as-sama'. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam khamsan wa salasina sanatan banat Quraisyunil Ka'batal linsibaiha bisuyulil abutahiyah. Walamma balagha, dan ketika tatkala sampai sallallahu alaihi wasallam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsan wa salasina sanah, umur Nabi udah nyampe 35 tahun. Banat Quraisyun, orang-orang Quraisy, ya, mereka melakukan rehab terhadap Ka'bah. Kenapa direhab? Lil sidaiha, karena sudah retak-retak. Kenapa retak? Bisuyulil abtahiyah, karena tergenang diterpa banjir yang besar. Misalnya itu kalau udah hujan ibu bapak, ya, kalau udah hujan. Kalau kita mah paling-paling warung pojok doang banjir, dia paling-paling. Hal semua yang namanya hujan, kalau udah turun hujannya gede, hujannya deras, itu jangankan mobil-mobil kecil, tronton masih kegulung. Mobil-mobil tronton, mobil gede-gede masih kegeser oleh derasnya air hujan. Makanya kalau musim hujan di sana sekolah banyak yang libur. Ya, pesantren-pesantren, pondok-pondok, instansi-instansi banyak yang pada libur. Kayak bulan kemarin, ya tahun kemarin itu ada informasi berita katanya di Jeddah terjadi banjir besar. Ya, itu dari Indonesia pada telepon, Ji, emang benar di situ banjir. Kalau di tempat saya mah dia lagi telepon kagak ada banjir. Ya, yang banjir di Jeddah. Yang banjir di Jeddah karena pertama memang hujannya deras, yang kedua itu gedung-gedung di Jeddah yang begitu banyak tinggi bertingkat, semuanya digranat, didinamit, buar hancur, ya, sehingga reruntuhannya banyak untuk got-got yang di bawah gorong-gorong bangunan itu. Pada akhirnya air tertampung, yang dari atas gunung turun semuanya, yang di bawah tertampung, sehingga banyak rumah-rumah yang tergenang air dan banyak mobil-mobil yang pada nganyut ke kebun-kebun. Cuma dia mah kebunnya nggak kayak kita, diinjek bebles, enggak, dia mah kebunnya diinjek biasa aja, sebab kebunnya tanahnya tanah keras. Ya, begitu sudah 2-3 hari, baru saya bersama teman-teman naik bus pengen ngeliat, coba kita ngeliat sambil mau ke Taif, ngeliat ternyata bener itu mobil cakep-cakep banget mobil. Ya, mobil cakep-cakep banget, sekelas Blazer, sekelas Innova, sekelas Fortuner, ya pada ya dibiarin aja di kebun, dibiarin di sawah, dibiarin di kebun, yang nyungsep aja udah. Ya kayaknya orang sama mah punya mobil bagus harta kayak begitu, udah gak ngenes kagak. Kalau kita mah masih ngenes juga, udah nyemplung di ruangan, masih diangkat buru-buru, didandanin lagi, kagak sama udah. Kalau kayak begitu udah ditumpukin aja, dirongsok-rongsokin. Ya, kagak. Kalau bisa dikecilin sekantongnya bawa pulang. Ya, bawa pulang itu ya. Kalau bisa dikecilin di mobil. Nah, peristiwa ini dan peristiwa terjadinya banjir besar di kota Makkah ketika itu mengakibatkan ya namanya Ka'bah itu adanya di bawah gunung. Namanya sebut wadi, namanya
wadi. Tempat yang dalam namanya wadi. Kalau Jakarta sama, Jakarta itu tempatnya paling rendah. Jadi Jakarta tempat paling rendah. Makanya kalau Jakarta banjir melulu pantas, kenapa? Karena air tumpahnya ke Jakarta. Makanya Jakarta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tempat tumpahnya air. Tempat tumpahnya air. Air itu rezeki. Makanya orang pojok itu berkah, biarpun hujanan mulu, yang namanya jagal, berkah. Ada pabrik tahu di situ, ada pabrik bakso di situ. Di sini mah nggak ada pabrik tahu, nggak ada pabrik bakso. Ada di mana? Di tempat tumpahnya air, ya. Bendungan Polor, iya. Ada gor di situ, ada pabrik tahu, ada jagal sapi kecil, sapi gede, ya. Ada di situ semua. Dari mulai tahu, tempe sampai oncom, ada di situ semua. Ya, berkah nggak itu tempat? Berkah. Makanya tempat-tempat yang tergenang air, tempat-tempat yang air kembali ke tempat itu tempat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Makkahul Mukarramah, termasuk Ka'bah Baitillahil Haram adalah tempat yang dari atas air turun semua ke bawah situ. Ya. Maka tempat itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah lebih dahulu dipahami oleh orang-orang Cina. Orang Cina sudah lebih dahulu memahami ini. Kalau kita nggak mau punya tempat tinggal, punya rumah yang kebanjiran mulu, mau nggak? Nggak mau. Tapi kalau orang Cina, dia beli tempatnya kebanjiran mulu. Sawah balong dibeli sama dia, pinggir laut dibeli sama dia, lembah-lembah dibeli sama dia. Kenapa? Karena dia tahu dari kisah Ka'bah Baitillahil Haram bahwa Ka'bah itu kebanjiran, bahwa Ka'bah itu tempat yang diberkahi oleh Allah. Makanya kita jual, mereka beli. Betul. Yang dia beli dua, satu tempat yang paling dalam, dua tempat yang paling tinggi. Dia udah tahu sejarah Islam, dia udah tahu tentang makna-makna Islam. Kalau kita Islam tapi nggak tahu, ya nggak tahu. Ini baru saya kasih tahu. Tapi nggak punya duit. Ya, nggak punya duit, gue beli tanah, gue beli kebun, nggak ada. Makanya lantas tanah yang paling rendah harganya murah, tanah yang paling tinggi harganya murah. Supaya mahal bagaimana? Tanah yang tinggi digali supaya pendek, tanah yang dalam diuruk supaya tinggi. Akhirnya si tinggi digali, si pendek diuruk, akhirnya sama rata. Jadilah pik perumahan pantai indah, kampung mahal murah. Dulunya mahal murah. Dulunya nggak ada yang mau dikasih, nggak ada. Ya, tuh Grand Lake dulunya apa? Sawah apa kebon? Sawah dulunya Grand Lake itu. Sawahnya sawah balong melulu. Makanya sampai sekarang itu disisain buat sejarahnya. Dibikin apa? Dibikin danau di tempat itu. Ya, dari mana dia ambil galiannya? Dari Gunung Kapur. Diambil galiannya, dari Gunung Sindur. Gunung Sindur dia bikin perumahan, di Grand Lake dia bikin perumahan. Mahal murah? Mahal. Berapa duit tanah di Grand Lake semeternya? Tahu nggak? Ya, kita nggak pernah tahu. Tahunya kita itu rumah bagus-bagus. Ya, Amerika aja pada pindah ke situ. Amerika pindah ke Gondrong, Asia pindah ke Gondrong, Australia pindah. Kenapa? Karena mahal. 1 meternya, kata teman saya, 1 meternya 50 juta. 1 meter 50 juta. 3 meter 150 juta. 4 meter 200 juta. 6 meter bisa pergi haji plus. Jual tanah 6 meter di Grand Lake itu bisa pergi haji plus. Minggu ini kita setor, minggu depan berangkat. Karena Ka'bah ini sudah retak-retak akibat diterpa banjir, diterpa badai ketika itu, maka orang-orang kafir Quraisy berusaha untuk melakukan rehab terhadap Ka'bah Baitillahil Haram. Tapi dasar Quraisy ya haus akan kekuasaan. Semuanya kepengen jadi pemimpin, semuanya kepengen menang. Quraisy
Maka lantas watanaza'u, mereka bertengkar. Ya. Mereka watanaza'u, mereka bertengkar. Bertengkar tentang apa? Bertengkar tentang birokil hajaril aswadi. Bertengkar untuk mengangkat hajar aswad, karena di Ka'bah itu ada batu sangat mulia melebihi daripada semua batu yang ada di alam dunia ini, yaitu batunya batu hajarul aswad. Asalnya hajarul aswad itu adalah batu surga, putih, bersih, bersinar-sinar, harum semerbak. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala buatkan bangunan di situ. Allah tempatkan bangunan awalu, yang pertama kali dibangun, ya, waja'al linnasi lalladzi bibakkatan mubarakah. Yang pertama kali dibangun di dunia ini, yang pertama kali dibangun oleh Allah, didirikan bangunan, yaitu Ka'bah Baitillahil Haram. Dan Ka'bah Baitillahil Haram dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan didatangkan satu batu mulia dari surga. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakan wa hudan sesungguhnya yang pertama kali dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangunan di muka bumi ini adalah di Makkah dan di Mekah, yaitu Ka'bah Baitillahil Haram. Allah, Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Allah, yang memberikan rezeki, yang ngasih makan, yang ngasih hidup, yang memberikan segala kesengsaraan dan segala kebahagiaan kepada manusia. Dialah Allah Maulal Alamin, petunjuk wasulah bahwa sentral bumi yang tidak ada satu manusia pun sanggup untuk mengalahkannya. Dan sehebat apapun senjata, sehebat apapun pesawat, kalau dia lewat di bawah titik itu, maka dia akan hilang, maka dia akan hancur. Nuklir macam apapun, kalau lewat di sentral itu, just dia mendapatkan hujan, dia mendapatkan petunjuk Allah. Hatinya pasti terpaut kepada Ka'bah, jiwanya pasti terpaut kepada Ka'bah, ingin datang ke Ka'bah. Termasuk para bapak, para ibu, saya tanya, ibu bapak kira-kira hatinya pengen gak datang ke Ka'bah Baitillahil Haram? Belum. Ya. Iya, belum bisa dikeluarin, sebab ngeluarin Ka'bah di dalam hati pakai duit. Iya, pakai duit. Kata orang yang kagak duit, Ka'bah itu dikeluarin dalam hati bukan pakai duit, tapi pakai iman. Ngeser selawat. Ya ini kayak Pak Geber nih, misalnya di mana aja ada selawat di share mau di share. Emang nggak baca selawat lagi gimana? Ya cuma ngeser doang gitu. Artinya apa artinya tidak? Apa nggak? Dia apa bisa nggak makan? Bisa nggak makan? Bisa, itu ngeser doang, ngeser selawat. Di mana ada orang baca sholawat, ya di-share sama dia, lantas dimasukin YouTube-nya, lantas disebar, orang pada ngeliat, dilihat, dan bagaimana dikasih berkah, amin. Bang Jodoh yang nyenter kita mulu tuh, dia liatin ke foto atau ke center, itu bagian dari dakwah juga, dakwah. Kalau ibu bapak yang iseng-iseng buka, kasih tahu YouTube-nya ber, ya kasih tahu YouTube-nya. Sholawat kendaraannya, tapi sholawat. Makanya ibu-ibu yang sudah sering baca sholawat di majlis-majlis taklim kemana-mana, saya mau Ustaz lain, saya anak hadroh, baik apa baik, ada panggilan hadroh, saya baca sholawat. Suruh baca sholawat. Makanya ibu bapak, kalau baca sholawat, ya Allah sampaikan sholawat saya kepada Rasulullah. Baca sholawat sebanyak-banyaknya. Besok nyampe ke Rasulullah, ya. Begitu nyampe ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah tergugah. Ya Allah, kayaknya nih suara anak-anak majlis Pulau Santri nih, jamaah Pulau Santri itu kalau bulan pada datang, roman-roman ini di orangnya ini, ya Allah saya pengen banget ya Allah datengin tuh orang ya, jamaah Pulau Santri supaya bisa datang menghadapku, supaya datang berziarah kepadaku. Ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala baik
Ya Rasulullah, wahai kekasihku, ya Habibi, wahai kekasihku, akan aku panggil, akan aku mudahkan mereka jamaah pulau santri yang senantiasa membaca sholawat kepadamu ya Rasulullah, ya Habibi, wahai kekasihku. Allah kasih gampang. Bagaimana cara gampangnya? Ya, lantas itu si ibu yang baca sholawat mulu, anaknya lulus dari sarjana. Ya, lulus dari sarjana, baru tiba lulus ada perusahaan yang manggil untuk kerja di tempatnya. Begitu kerja ditawarin mau gaji berapa, tong lo kerja di perusahaan gue, lo minta gaji berapa? Saya minta gaji, yang penting saya bisa pergi haji, emas saya bisa pergi haji, bapak saya bisa pergi haji, anak saya bini saya bisa pergi haji. Gak boleh amat dong. Ini kan ditawarin. Ya baiklah kalau begitu, bonus untuk tahun pertama ini ya, kamu saya berikan kesempatan untuk pergi haji berdua sama orang tua kamu. Alhamdulillah. Maka banyak di antara bapak-bapak yang diberangkatin haji oleh anaknya, banyak gak kira-kira? Banyak pencangking saya, itu banyak yang pada berangkat haji karena apa? Diongkosin nama anaknya. Banyak gak kira-kira? Banyak anak-anaknya, anak yang dididik dalam agama, anak yang diberikan akhlak mulia, maka diberangkatin kita sama anak kita. Boleh kagak? Mau kagak? Ya Allah, ibu-ibu yang nyaut, bapak-bapak yang mau yang nyaut, ya Allah, besok ya Allah berangkatin mereka semua, ya Allah, diongkosin sama anak-anak mereka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kabul. Ini gak ada campi ya? Ada? Cang ini pojokan cang. Ya gak kelihatan saya, tangan saya. Kalau campi itu termasuk alhamdulillah. Ya, cang saya juga, temen juga, temen ngaji, temen ngobrol, temen ziarah, temen umroh. Kita campi orangnya masih lagi. Gua mah kalau lu mau pergi ziarah kemarin juga gua mau ngikutin lu aja. Lu pergi umroh juga kemana gua mau ngikut. Dicatat sama Allah. Dicatat, dijabah sama Allah, dijabah. Ya, jual kebun kagak, jual sawah kagak, emang apa? Orang gak punya kebun, gak punya sawah, punya anak, punya. Kalau punya anak banyak begitu ngomong aja, Tong, gue pengen pergi ke Mekah. Lu pada paham semua ya? Cukup, udah bisa nggak? Kita punya anak 12, kita pengen pergi ke Mekah. Anak tuh 12 kumpulin semua, ngomong aja begini, Tong, Neng, nih Bapak pengen pergi ke Mekah. Udah begitu aja, lu pada paham ya? Paham nggak? Paham nggak? Apa artinya? Lah kalau nggak paham, dasar bocah geblek. Ya kalau nggak paham, memang dasar bocah geblek. Bapak ngomong udah jelas banget, masih nggak paham aja. Maksudnya apa? Maksudnya lu 12 orang ini, ya, sekarang 2 juta berapa duit? 24 juta itu buat ongkosnya, 24 juta buat jajannya, gope, banyak nggak? Banyak, bisa nggak berangkat? Berapa kali ngomong? Cukup sekali ngomong aja. Itu yang kata orang tua kita zaman dulu, banyak anak banyak rezeki, banyak anak banyak rezeki. Subhanallah, masya Allah, ya, tabarakallah. Ini batu Hajarul Aswad dikirim oleh Allah ke permukaan dunia, lantas Allah syariatkan kepada Nabi Adam untuk melaksanakan ibadah haji. Allah syariatkan kepada Nabi Idris, Nabi Nuh, terus Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, terus Nabi Musa, terus Nabi Isa, terus Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan ibadah haji, untuk mengelilingi Ka'bah, tawaf di Ka'bah Baitillahil Haram. Lantas banyak orang-orang yang berdosa, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka cinta kepada Allah, ingin masuk surga, diciumnya Hajarul Aswad, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikisahkan dan diceritakan, Hajarul Aswad itu jadi berubah warnanya hitam. Warnanya hitam, melambangkan bahwa dosa itu kegelapan. Dosa itu kegelapan. Makanya Bapak Ibu yang banyak dosa hidupnya gelap.
Bapak ibu yang banyak dosa hidupnya gelap. Nggak tahu masjid. Kenapa? Gelap. Padahal masjid samping rumahnya, tapi nggak pernah mau ke masjid. Emang kenapa? Gelap. Gelap karena apa? Karena dosa. Nggak mau ke majelis taklim, padahal sudah diinformasikan, sudah diberitain. Kenapa mereka nggak mau ke majelis taklim? Gelap. Kenapa gelap? Banyak dosa. Berarti kalau kita rajin ke majelis taklim, dosa kita kurang dong. Dosa kita diampuni Allah, terang dong kita. Terang. Makanya orang yang duduk di majelis taklim kayak begini, apalagi ini musimnya musim hujan, dari malam hujan udah gerecek aja. Tadi tukang masak ya sampai ambil salah-salah ngulek bumbu. Bingung. Bingung tukang masak, bingung ngulek bumbu. Kalau gua ulek kebanyakan, takut kagak habis. Karena hujan gede. Kalau gua ulek kedikitan, takut kagak cukup. Nggak disangka-sangka aja datang. Ya. Bingung. Karena ibu bapak ini datang ke tempat ini dan duduk di sini, saya cuma ngajak. Mudah-mudahan saya juga kebagian dan pahalanya. Ibu bapak duduk di sini nggak bawa buku, nggak bawa bolpen, nggak bawa tulisan, cuma pasang kuping terang-terang dengerin ya kisah Nabi SAW. Maka ibu bapak pada hari ini telah Allah karuniai kekayaan yang luar biasa, cuman kagak ada kertasnya, nggak ada bentuknya, nggak ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala simpan dalam bentuk nilai, karena kertas lebih rendah daripada nilai. Yang paling besar, yang paling berharga itu nilai. Kita punya handphone misalnya, ini handphone memang nggak seberapa, ya kalau nggak ada nilainya handphonenya nggak laku. Yang bikin laku itu nilai. Nilai itu dalam bahasa agama namanya pahala. Namanya apa? Pahala. Kita hidup di alam dunia nggak punya pahala, neraka tempatnya, kita dibakar, ditabunin. Itu bapak saya kalau sore-sore nampunin jam bakar apa tuh? Apa jam bakar? Bekas es, plastik, es. Bekas besek, plastik, besek. Bekas puhunan udah pada kering. Bekas daun-daun udah pada kering. Bekas kayu-kayu udah pada keropos. Diapain? Kenapa dibakar sama bapak saya? Karena gak ada nilainya. Saya perhatiin bapak saya nabung, bapak saya gak pernah bakar duit. Kali gitu bakar duit, bakar handphone, bakar motor, bakar sepeda, nggak pernah dia bakar. Kenapa nggak pernah dibakar? Karena motor ada nilainya, karena sepeda ada nilainya, karena duit ada nilainya, karena kitab ada nilainya. Nggak pernah dibakar sama bapak saya tuh. Kalau sore yang dia bakar, pas saya lihat dibakar sampah lagi yang dibakar. Ya, dan sampah yang dibakar kagak ada yang bau harum. Nggak ada tuh sampah dibakar bau harum, baunya ya bau sangit baunya, karena nggak ada nilainya. Maka manusia yang tidak punya nilai, manusia yang nggak punya pahala, dibakar oleh Allah di neraka bagaikan sampah yang nggak punya nilai. Maka orang kafir secakep apapun kalau sampah dibakar, beli baju harganya 100 juta udah jadi sampah, diapain? Dibakar. Orang kafir ganteng, kaya, rajin banget sedekah, rajin banget bantuin orang, tapi kafir. Karena kekafirannya maka orang ini gak punya nilai. Diapain tuh orang kafir? Kasian amat ya. Ganteng, cakep, kaya, duitnya banyak, dia sedekah mulu, tapi kafir, tetap dibakar. Biar baju, jilbab, kerudung, songkok, topi mahal harganya, kalau jadi sampah dibakar. Maka ibu bapak hari ini Allah berikan nilai besar, karena ibu bapak telah Allah berikan kekayaan senilai 3 miliar. Ibu bapak hari ini punya 3 miliar kira-kira. Kalau punya saya minjem tuh, saya buat tolong pesantren. Ya, gak ada yang punya di hari. Ya 3.000 aja nyelip-nyelip di tas. Ya, depan gak ketemu, tengah gak ketemu, nyatanya dikantongin. Duit 3.000 dikantongin, nyarinya di tas. Ya buta sariawan gak ketemu. Ya,
Nilainya nih ibu bapak semuanya sekarang sedang diberikan nilai itu 3 miliar. Udah dikasih nilai duduk di sini 3 miliar, nilai nggak bawa kitab, nggak bawa bolpen 3 miliar, ditambah lagi nilai ngeliatin guru, ngeliatin pembicara, ngeliatin, ditambah lagi 3 miliar. Berapa miliar itu? 6 miliar, nambah lagi aja 6 miliar. Makanya ibu bapaknya alhamdulillah tenang-tenang banget hidupnya. Tenang gak kira-kira? Tenang, saya nggak tahu nih kalau di rumah mak. Mungkin ibu-ibu mulutnya kakinya lagi nungging aja. Emang kenapa? Bini lagi ngobrolin lagi, bang, hujan sehujan bang, duit mah kudu dicuri bang. Emangnya pedagangnya tuh kayak sendiri bang. Berangkat bang kerja, tiba hujan segini aja, pakai takut-takut kerja. Bang, abang juragan kontrakan apa? Berangkat bang, orang-orang juga bang. Masya Allah kayak putih alawiyah. Sama. Lakinya atas nggak mau dengerin bininya, aja redong aja. Jaga kur dia sumpel kupingnya pakai kain 3 lapis. Hah? Begitu kira-kira. Tenang nggak kira-kira hidup kalau gitu? Bini kagak tenang, suami nggak tenang. Tapi kalau di majlis mah suami-suami ibu bapak tenang-tenang semua tuh. Ibu-ibu juga tenang-tenang banget romannya kayak udah masak aja di rumah. Padahal mah belum kayaknya ya. Udah masak belum? Udah masak belum? Belum ya? Ya udahlah, kalau ibu-ibu mah rata-rata udah pada masak, baru pada pergi ngaji. Bapak-bapak mah kadang-kadang nggak pada masak di rumah aja mah. Enggak. Bapak-bapak mah sakit kagak ada aku pun masak. Ada nggak? Tenang, karena Allah sudah berikan kekayaan 6 miliar nyari. 6 miliar ini pagi Allah kasih. Masya Allah. Begitu mati nanti di yaumil kiamat tinggal gesek doang tuh 6 miliar. Set. Jannatul Na'im, set, Jannatul Firdaus, set, ya Jannatul Ma'wa. Sebab nilai itu, ya harga itu sekarang adanya dinilai. Orang kaya cuma punya 1 buah kartu kecil saja. Cuma punya 1 buah kartu kecil. Ini nilainya bisa miliaran, bisa triliunan. Tinggal gosok doang tuh, masukin tab. Keluar gabruk, betul. Cuman kalau untuk urusan dunia kayak gitu, untuk urusan akhirat syaratnya kudu pergi dulu. Kudu bang, pergi kemana? Pergi ke alam barzah. Dan itu pasti ibu bapak yang ngamuk-ngamuk, ngosek-ngosek, nggak mau pergi, nggak mau ke alam barzah, tetap bakal dipaksa. Ya tetap bakal mati, gak mau, udah panggil tukang pukul. Pokoknya kalau udah malaikat maut, pokoknya lo gebok aja udah. Gue bayar 10 miliar, bisa? Bisa, pasti akan mengalami itu semua. Maka Hajarul Aswad Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai sebuah simbol bahwa manusia yang berdosa ada dalam kegelapan. Manusia yang berdosa hidupnya gelap, gak tahu masjid, gak tahu musola, gak tahu majelis taklim, gelap, hidupnya gelap. Dan kadang rizki juga mau datang gelap. Rizki mau datang karena kita gelap, gak nyampe ke alamat kita karena gelap. Ada tukang paket datang ke rumah kita gelap, petang, mati lampu semua, pintu dikunci. Kira-kira itu tukang paket kira-kira nyampein gak gitu paketnya? Ngapain itu? Pulang lagi. Ini gambaran tentang dosa manusia adalah kegelapan. Maka orang yang hidupnya penuh dengan kegelapan, dia tidak mau ibadah, dia malas ngaji, dia malas menuntut ilmu, dia malas berbagi, dia malas bersua, dia selalu ingin marah, dia selalu ingin membenci orang lain, dia selalu ingin melakukan tindak kejahatan karena gelapnya. Dan Hajarul Aswad diperebutkan oleh kafilah-kafilah Quraisy ketika itu untuk ditempatkan di manakah Hajarul Aswad, sebab bakulun aroda rokahu waroja. Semuanya aroda rokahu, semuanya kepengen ngangkat itu Hajarul Aswad, ya. Waroja mengharapkan pemimpin yang ini ngangkat sendiri, pemimpin ini ngangkat sendiri. Kata soal